saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan. Yang barusan kalian dengerin itu adalah instruksi Presiden Prabowo ke jajaran menterinya buat hemat anggaran sob. Gak tanggung-tanggung. Prabowo minta penghematan sebesar 300 triliun rupiah lebih. Potong apa aja tuh sampai 300 triliun lebih. Terus kenapa ya Doi sampai menghemat segitunya? Terus nasib program-program unggulannya gimana tuh kalau anggarannya dipotong gitu? Apakah IKN bakal batal dibangun? Atau makan bergizi gratis jadi gak gratis lagi? Ya udah, yuk kita bahas pakai data. Jelang 100 hari pertama pemerintahannya, Presiden Prabowo bikin gebrakan. Doi minta jajarannya buat mangkas anggaran coy. Gak tanggung-tanggung, jumlahnya lebih dari 300 triliun rupiah lebih. Biar kebayang nih, dengan duit segitu, kalian bisa masuk 5 besar orang terkaya di Indonesia. Goks ya. Penghematan itu berasal dari efisiensi di 2 pos besar, yaitu dari anggaran kementerian dan lembaga sebesar 256 triliun lebih, dan 50,59 triliun rupiah dari transfer ke daerah. Penghematan ini nyasar ke beberapa pos, misalnya perjalanan dinas, seminar, pengadaan alat tulis kantor, dan belanja operasional lain yang dianggap nggak terlalu penting. Tapi tenang, belanja buat pegawai dan bantuan sosial tetap aman kok. Jadi buat sobat PNS, jangan khawatir. Kalian masih dapat THR dan gaji ke-13. Ada sih bansos yang dihentikan, yaitu bantuan beras 10 kilo. Tapi katanya itu buat ngejaga harga gabah, bukan karena instruksi penghematan ini. Salah satu kementerian yang kena imbas dari penghematan ini adalah Kemenko Perekonomian. Kata data sempat datengin kantor Pak Airlangga Hartarto ini Kamis lalu. Begini nih penampakannya. Remang-remang kayak di gedung lama ya. Gak cuma lampu, AC gedung juga banyak yang dimatiin sob. Imbas dari instruksi ini, Kemenko Perekonomian harus ngirit anggaran sampai lebih dari setengahnya sob. Gokil ya. Di kementerian sama lembaga lain juga gitu. Terus dampak dari penghematan ini apa sih? Pertama, program-program prioritas bakal lebih dikebut sob. Menurut pemerintah, penghematan ini bertujuan buat mendukung program prioritas pemerintah. Misalnya, penyediaan makan bergizi gratis bagi anak sekolah, yang anggarannya ditingkatin dari 71 triliun rupiah jadi 171 triliun. Naik 100 triliun coy. Semoga pembagian makan bergizi gratisnya makin lancar ya. Terus menunya juga dibenerin, biar nggak ada lagi tuh yang ngeluh karena rasanya aneh, yang ujung-ujungnya dimarahin sama om botak ini. Gak cuma itu, program lain seperti swasembada pangan, energi, perbaikan kesehatan, dan pendidikan juga harusnya makin lebih gencar lagi. Di sisi lain, program-program yang kurang prioritas, ya mau gak mau jadinya ditahan atau bahkan dibatalin. Misalnya, beasiswa dari Kemenkeu yang baru aja diumumin, terpaksa dibatalin. Layanan-layanan lain seperti Perpusnas juga sempat dikurangin tuh. Untung katanya udah balik lagi. Tapi yang paling epic, pemerintah resmi bekuin anggaran buat pembangunan IKN di tahun ini sob. Gimana? Kalian setuju nggak kalau proyek IKN ini dibekuin dulu? Komen-komen dong. Kedua, stabilitas ekonomi bisa lebih terjaga. Ekonom dari UGM, Ahmad Akbar Susanto bilang, ngurangin anggaran itu sebenarnya langkah yang masuk akal, apalagi kalau keuangan negara lagi seret. Sederhananya kayak gini, pemerintah kan punya banyak program yang butuh dana tuh, tapi duitnya terbatas.
Nah, biar semuanya tetap jalan, pemerintah mau gak mau harus lebih bijak dalam mengatur duit. Tapi kebijakan ini juga harus hati-hati loh. Masih kata Pak Ahmad Akbar nih, jangan sampai penghematan ini motong anggaran di beberapa sektor produktif. Yaitu, pertama, sektor pokok seperti jalan, listrikan, infrastruktur pengairan, energi, dan lain-lain. Terus infrastruktur pendidikan dan kesehatan juga jangan sampai kena tuh. Kedua, program perlindungan sosial dan subsidi. Nah, ini juga jangan sampai dikenain penghematan cuy. Kalau sektor ini kena, ntar daya beli masyarakat bisa turun. Ujung-ujungnya pertumbuhan ekonomi juga jadi lambat. Nah, gimana menurut kalian? Kalian setuju nggak sama instruksi Presiden Prabowo buat penghematan ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Yaudah, sekian dulu Bang Data episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.